Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, salam sepak bola. Kembali dengan saya, Bung Ropan, dan saya coba untuk mereview. Banyak yang meminta Bung Ropan, tolong mereview pertandingan-pertandingan yang sudah berlangsung di pekan ke-6 Liga 1 BRI. Ya, dan saya pada konten kali ini coba untuk mereview apa yang terjadi di pekan ke-6, perubahan-perubahan yang terjadi di klasemen. Terutama juga Persib Bandung. Walaupun sudah mendapatkan pelatih baru Luis Mia, tapi dia belum bertugas sepenuhnya. Mungkin akan bertugas pada next match. Dan masih dipegang oleh asisten pelatih pasca pengunduran diri dari Rene Alberts, Budiman yang berada di sana. Dan kekalahan dari Persib Bandung dengan 2-3 dari Bali United ini, juara bertahan di Liga 1, ini memang menyesakkan buat para boboto dan juga bagi ofisial seluruh pemain. Karena mestinya bermain di kandang, ini mutlak mereka harus bisa mendapatkan 3 poin agar mendongkrak posisi dari Persib Bandung itu untuk bersaing naik di mungkin saja di 4-5 besar, ya. Nah sekarang mereka itu terpuruk dengan kekalahan dari Bali United di posisi 13. Berselisih sekitar 8 poin dengan peringkat pertama, pemuncak klasemen yang kini diambil alih oleh Borneo FC. Setelah Borneo itu memenangkan laga di pekan ke-6 mereka atas Dewa United dengan 3-0. Nah, dengan berselisih 8 poin ini memang terasa agak jauh, apalagi di peringkat ke-13. Persib hanya memenangkan 2 laga, ada 1 imbang dan 3 kali kalah. Nah dari 3 kali kalah Persib ini, itu 2 diantaranya dialami mereka di kandang mereka. Nah, di Gelora Bandung Lautan Api ini. Sebelumnya mereka kalah dengan 3-1 dari Madura United. Dan sekarang kalah dengan 3-2. Ya, 2-3 dari Bali United. 1 kekalahan lagi mereka alami saat tandang. Menghadapi Borneo justru dengan 4-1. Jadi kalau saya hitung 3 kekalahan mereka ini, itu mereka kemasukan 10 gol. Ya 3 dari Madura, 4 dari Borneo, dan 3 lagi melawan Bali. Mereka hanya mencetak 4 gol dengan 3 kekalahan, ya. Saya tidak menghitung dengan 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Nah, mereka sebenarnya ada semacam angin bagus, angin segar bagi Persib, ya. Pasca Alberts mengundurkan diri dan Budiman masuk, itu ada 2 kemenangan secara back to back yang diraih oleh Persib Bandung. Artinya ini membangkitkan lagi gairah. Ya, motivasi bagi semua pemain ketika ada 6 angka yang mereka raih. Itu mereka dapatkan melawan PSIS dan melawan Sleman. Sebelum mereka balik ke kandang lagi untuk menjamu Bali United. Tapi sayang mereka kandas. Dengan 2 kekalahan di kandang, ini agak berat memang kalau bisa melihat bagaimana Persib untuk bisa mengejar posisi yang ada di atas. Walaupun memang masih pekan ke-6, masih panjang perjalanan, tapi kan ini kehilangan poin yang sangat berarti, apalagi terjadi di kandang. Dan sudah mengalami 3 kekalahan. Masih ada 2 tim yang, 1 tim yang kalau tidak salah, belum pernah kalah, yaitu PSM Makassar. Dan kalau bicara PSM Makassar yang sekarang lagi berjuang di babak final zona ASEAN Piala AFC menghadapi Kuala Lumpur, yang akan bermain pada hari ini terasa berat bagi Persib Bandung, ya. Persib Bandung harus menuju ke Parepare di Gelora B.J. Habibie menghadapi PSM Makassar setelah PSM balik dari Kuala Lumpur. Nah, apalagi ada kabar baik bahwa PT LIP ini sudah mengikuti surat kedua yang dilayangkan oleh PSM Makassar untuk penundaan laga melawan Persib Bandung. Karena tadinya mungkin akan bermain di hari Minggu, ya pertanggal 28, dan sekarang digeser ke Senin di 29. Hanya 1 hari memang. Penundaan itu yang diluluskan oleh PT LIP ini atas bagaimana permintaan dari kubu PSM. Dan itu sudah diikuti sehingga ada waktu recovery bagi PSM untuk bisa fokus menjamu Persib Bandung. Nah ini laga yang berat bagi Persib Bandung untuk menghadapi tim yang belum pernah kalah. PSM dengan posisi nilai 13 karena PSM harus menang. PSM menang, PSM akan mengambil alih posisi puncak klasemen, ya, untuk pertama kali, karena sebelumnya mereka bersaing dengan Madura United kalah dalam selisih gol.
termasuk dengan Persikabo yang sekarang Persikabo itu turun mungkin saja di peringkat ke-6 karena Persikabo mengalami 2 kekalahan. Dan bagi PSM ini mereka ingin bisa mendapatkan 3 poin untuk mengkudeta ya Borneo yang ada 15 poin di atas. Dan kemenangan bagi PSM ini memang dinantikan, apalagi mereka bermain di kandang. Mereka akan unggul 1 poin kalau mereka bisa mendapatkan 3 poin dari Persib Bandung. Nah, makanya Persib ini dengan Teko yang bukan dengan Teko, maksudnya dengan Luis Mia yang sudah membesut menukangi Persib ini harus bisa bertarung habis-habisan di pare-pare. Artinya jangan sampai kalah lagi. Kalau kalah lagi 4 kekalahan ini akan semakin sulit. Ya, kita kembali ke laga menghadapi Bali United yang sangat seru ya, dengan tensi yang sangat tinggi. Ada kartu merah di sana terhadap kiper tim nasional kita Nadeo Argewinata. Perseteruan yang luar biasa bahkan dengan sesama pemain nasional gelandang dari Persib Bandung, Ricky Kambuaya. Dan ini memang sangat disesalkan ya bahwa ada 2 pemain tim nasional yang berseteru. Ya semoga mereka akan baik-baik saja. Ya, ketika ini dilihat oleh pelatih tim nasional kita Sintayong yang sudah kembali dari Korea. Dan kedua pemain ini kan menjadi inti kekuatan bagi timnas. Apalagi di timnas senior yang nantinya akan bertanding dalam 2 laga di FIFA Matchday pada September akhir nanti ya. Melawan Curacao dan juga salah satu melawan Hong Kong. Nah, dan bagi Bali United yang sekarang sudah masuk, mungkin Bali itu di peringkat 6 kalau tidak salah ya, untuk masuk ke atas. Jadi mereka hanya berselisih sebenarnya 3 poin. Ya dengan nilai 12 itu mereka hanya 3 poin di belakang Borneo FC. Ya, masih oke lah kalau mereka masuk di antara peringkat 6 peringkat ke-5. Ini bagus. Ini menjadi kemenangan keempat bagi Bali United. Ya. Sesuatu yang bagus karena mereka mendapatkan 3 poin itu justru di kandang Persib. Yang tadinya memang agak was-was bagi pasukan Teko ini. Ya, karena mereka bisa mungkin akan kalah karena melihat dengan grafik Persib Bandung yang meraih 2 kemenangan sebelumnya secara beruntun. Tapi untung mereka bisa mengandaskan Persib setelah unggul 2-0 lebih dulu. Dan akhirnya 3-1 kemudian 3-2. Ya, walaupun bermain dengan 10 pemain pasca keluarnya Nadeo. Jadi Bali United ini sudah menang 4 kali dan 2 kali mengalami kekalahan. Nah, kita berpindah saya melihat dengan pimpinan klasemen sebelum diambil oleh Borneo, yaitu Madura United. Ya, untuk pertama kali Madura turun di peringkat kedua. Kekalahan yang juga mengejutkan mereka. Ya, ketika mereka bertandang ke Solo, menghadapi Persis Solo dan bermain di Stadion Manahan, mereka takluk dengan 1-0. Mereka tidak mampu membuat gol. Padahal kan di depan kita tahu bersama mereka punya pemain-pemain yang bagus. Ya, termasuk gelandang serang mereka asal Brasil Lulinha menjadi top skor mereka. Ya, kemudian ada Beto Gonçalves juga pemain yang ada di depan. Jadi ini pemain-pemainnya sebenarnya oke. Tetapi mereka tidak berkutik dan kalah lewat gol tunggal dari Mesidoro ya, Alexis Mesidoro. Ya, ini pemain yang menjadi jebolan di Boca Juniors di Argentina. Dan ini menjadi gol kedua bagi Mesidoro dalam 6 laga yang sudah ia mainkan bersama dengan Persis Solo. Persis Solo itu terdongkrak. Yang tadinya berada di bawah di zona merah, zona degradasi, sekarang mereka naik. Mungkin di peringkat ke-14 atau 15. Ya, bagi Persis Solo dan ini cukup bagus buat mereka untuk keluar dari tekanan di zona degradasi. Kemenangan kedua bagi Persis Solo sejauh ini dan mereka mengalahkan tim yang tadinya berada di puncak klasemen. Kekalahan ini yang membuat Madura itu turun. Ya. Di peringkat kedua setelah Borneo bisa menang melawan Dewa United dengan 3 gol dan poin mereka sama dengan PSM 13-13. Madura dan PSM ini, tapi PSM masih punya menyimpan 1 pertandingan. Menang yang saya katakan tadi, menang melawan Persib nantinya, mereka akan bisa naik ke posisi ke atas. Tapi ini kan sebenarnya mereka ada pertandingan tunda. Mereka akan ketemu dengan Barito PSM ini. Ya, sehingga mereka tidak bisa memainkan karena laga bersamaan mereka harus ke Kuala Lumpur. Ya, semoga pertandingan melawan Barito ini juga mereka bisa menang. Ini akan jauh lebih bagus tentunya bagi PSM karena punya modal 1 pertandingan tunda mereka untuk bisa mengejar posisi atas. Nah, sayang bagi Madura ya, yang tadinya mereka bisa mengambil. Saya berpikir bahwa mereka bisa menang melawan Persis Solo, tapi akhirnya mereka
gagal bisa mendapatkan itu. Dan tentunya bagi Persis Solo ini mereka bergembira, bersukacita dengan hasil ini karena mereka mengalahkan salah satu tim kuat yang sedang bagus-bagusnya berada di papan atas. Borneo, saya pindah ke Borneo sekarang. Ya, menang 3-0. Ini kemenangan kelima Borneo dengan hanya 1 kali kalah. Poin 15 dari 6 laga yang mereka sudah mainkan. Bagus bagi Borneo. Dan menariknya, satu-satunya kekalahan Borneo itu mereka alami dengan tim yang sekarang sedang berjuang di zona degradasi, Barito Putra. Mereka kalah telak lawan Barito, dan itu menjadi kekalahan tunggal mereka sejauh ini ya, dalam 6 laga, dan mereka bisa meraih 5 kemenangan yang membuat mereka mendapatkan 15 poin. 2 gol dari Pato dan Terence Puhiri, itu mengakhiri perjuangan dari Dewa United ketika Borneo bisa mengalahkan lawannya dengan clean sheet. Semoga hasil yang bagus, hasil positif ini akan membuat Borneo ini terus untuk mempertahankan grafik mereka stabil, konsisten ada di papan atas. Karena kan mereka harus tetap berhati-hati dengan ada Madura yang masih berpotensi bisa melewati mereka, juga PSM Makassar, termasuk Bali United yang terus bisa mengintip. Masih ada Persita juga yang terus bersaing di atas setelah Persikabo itu turun sekarang dari persaingan di atas, sekarang keluar dari 5 besar. Persebaya juga mulai perlahan-lahan. Kemarin mereka bisa menang dengan gol tunggal dari Marcelino Ferdinand. Ini cukup bagus buat Persebaya juga. Karena yang mereka dapatkan di menit-menit akhir itu. 1 poin ini terasa penting. 3 poin maksudnya ini terasa penting. Yang didapatkan mereka. Semoga Persebaya ini terus bisa berlari dengan baik juga. Karena kita akan menunggu juga bagaimana sepak terjang Persebaya ini, walaupun banyak pemain-pemain kehilangan. Rick Kambuaya udah keluar, ya, Marukawa juga sudah keluar, Rahmat Irianto juga sudah keluar, tapi mereka masih bisa bertahan ya. Kalau masih ada di papan di 10 besar ini bagus buat Persebaya. Semoga ke depan juga Persebaya semakin baik. Artinya inilah review yang saya bisa lakukan dengan Liga 1 yang masih tetap akan berkembang terus. Bisa aja perubahan-perubahan terjadi di klasemen karena ini baru 6 laga ke depan. Kita akan melihat siapa yang lebih stabil sampai dengan pekan ke-15 untuk ada di atas. Apakah Borneo akan terus berada di atas Madura United, kemudian dengan PSM Makassar. Kita juga menunggu gebrakan dari Persebaya, ya, Persib Bandung, Persija juga yang akan ikut naik, termasuk dengan Bali United dalam persaingan di papan atas. Sampai di sini pembahasan saya. Ciao.